Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sudah lama saya janjikan saya mau bahas mengenai sayur, kemudian elektroda atau kawat las, dan hubungannya dengan pembangunan kapal ini. Jadi saya akan bahas hari ini mungkin simpel-simpel ya, sekilas-sekilas saja. Apa itu sayur, lalu hubungannya apa dengan TMSA, lalu hubungannya apa dengan kawat las, nanti akan saya bahas. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini, ini teman-teman lagi pasang sekat memanjang. Ini udah sampai di bagian paling depan kapal ya, bagian paling depan kapal, dan ini ada 2 sekat memanjang dan 1 girder di tengah. Itu artinya tangki di depan ini ada 3, port, center, dan starboard seperti yang kalian lihat itu. Dan ini akan saya bahas ya mengenai itu, dan kita jalan-jalan ke belakang juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Tuh, ini forpik tank yang isinya itu adalah balas, tapi karena kapal ini didesain hanya berlayar di sungai, maka isinya itu fresh water ya. Bahkan kalau dia ke laut, jarang-jarang itu juga sepertinya di depan ini diisi fresh water supaya tidak terlalu merusak. Dan kalian lihat itu warnanya warna merah, itu cat dasar untuk tangki yang dimuati selain minyak, itu warna merah. Di sini konstruksinya udah mulai melintang ya di depan. Kalau di belakang itu konstruksinya memanjang, kalau di depan ini konstruksinya udah mulai melintang. Kalian bisa lihat di sekat itu konstruksinya melintang-melintang ya. Saya tunjukkan di sebelah sini. Nah itu, oh campuran, campuran. Jadi ada yang melintang, ada yang memanjang ya. Ini sekat forpik tank bagian depan ya. Tentunya forpik tank itu bagian depan, kalau bagian belakang itu after peak tank. Oke, kita ke belakang sana. Sama ya, di sebelah port side ini juga konstruksi sekatnya ya tentunya sama lah, campuran ya. Nanti di bawah itu melintang, di atas ada yang memanjang. Jadi campuran. Nanti untuk detailnya saya tunjukkan di video berikutnya lah ya, kalau sudah terpasang semua konstruksinya. Kita ke belakang. Nah itu satu buah tugboat yang rencananya awal bulan depan kita mau launching. Dan sebelum launching nanti kita review dulu apa saja yang harus dilakukan sebelum kapal itu launching. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam tangki ini. Saya kasih contoh saja satu kompartemen karena kompartemennya sama. Saya akan masuk ke situ untuk saya tunjukkan ada apa saja di dalam tangki tersebut. Kita akan masuk ke daerah yang tidak terlalu banyak orang bekerja ya. Kita ke belakang aja. Pokoknya ini yang lagi ngelas saja ya. Karena kalau ada yang nyetel itu biasanya dia agak bising. Kita ke daerah belakang aja. Nah ini di sini ya. Kita naik sini. Ini ada tangga ya. Nah ini adalah di dalam salah satu tangki kapal ya. Dan itu di atas ada deck longitudinal, kemudian ini deck beam, lalu ini deck girder ya. Ini deck girder, kemudian pilar, dan ini diagonal. Tujuannya apa sih? Kalau yang lain sudah jelas ya, ini untuk kekuatan memanjang. Deck long, kemudian deck girder itu tujuannya untuk kekuatan memanjang. Nah untuk yang diagonal-diagonal ini dia tujuannya untuk supaya karena kapal di laut itu seperti penggaris di bolak-balik gitu, ditekuk-tekuk gitu. Makanya kita pasang diagonal ini untuk menjaga dia tidak pilas, bahasa Pontianaknya itu tidak pilas gitu. Kemudian di samping ini ada side longitudinal karena posisinya di samping maka namanya side longitudinal. Kemudian ada side stringer ya, side stringer sama di sekat memanjang itu juga sama, ada side stringer. Dan ini pilar ya. Pilar ini tujuannya untuk menambah kekakuan, di kekuatan memanjangnya. Nah, seperti itu saja. Kalau di sekat-sekatnya itu udah pernah saya tunjukkan. Di situ ada ballhead stiffener, ada ballhead stringer, lalu di situ kotak itu adalah terang namanya, terang akses untuk masuk ke area double bottom. Kemudian di bawah ini adalah inner bottom. Ya, kemudian yang di bawahnya lagi, yang di video-video saya yang lalu itu bottom. Lalu di sini ada pipa. Ya, ini ada gate valve dan swing check valve yang nantinya akan dipasang di sini. Ini dipotongin nanti untuk pipa hisap seperti itu. Nah, Mas ini lagi ngelas kolar ya. Jadi scallop dikasih kolar, tujuannya udah pernah saya bahas di YouTube. Kalian bisa nonton fungsi kolar ya, dan scallop. Ini adalah tugboat yang mau kita luncurkan di awal bulan depan. Dan itu ada Cak Mahfud. Nah itu Cak Mahfud itu ya. Ini tugboatnya udah lengkap ya, kemudi, propeller udah lengkap semuanya.
Oke. Oke ya, sambil ini di sini karena di sana cukup bising, makanya saya coba buatkan videonya di sini untuk menjelaskan mengenai hubungannya apa sih TMSA, Shire atau Shire kalau dibaca secara bahasa apa? Ejaan Indonesia Shire, kemudian kawat las, ya kawat las, dan tentunya berhubungan dengan pembangunan kapal ini. Jadi kapal-kapal yang kita bangun itu semuanya disewakan ke Pertamina. Lalu karena ada banyak kejadian, baik kejadian di kapal maupun kejadian di pelabuhan Pertamina, dimanapun yang berhubungan dengan Pertamina, itu direkod selama beberapa tahun. Nah, dari record kejadian-kejadian itu, baik kejadian yang fatality maupun non-fatality, tapi dia terhitung kejadian musibah. Saya tidak enak bahas ngomongnya kecelakaan atau ngomong, ya kita anggap sebagai musibah saja lah ya, atau ujian ya. Kejadian-kejadian kapal meledak, kapal terbakar, kemudian kandas, lalu kapal terbalik segala macam itu menjadi catatan di Pertamina. Sehingga semua kapal yang akan dipakai oleh Pertamina itu harus menerapkan satu aturan, yang mana aturan tersebut ada berhubungannya dengan pada saat proses pembangunan kapal seperti ini. Itu saling berkesinambungan ya. Jadi intinya awalnya begini, jadi karena kejadian-kejadian itu Pertamina menginginkan suatu manajemen, jadi perusahaan yang menyediakan kapal untuk disewakan ke Pertamina, atau bahkan Pertaminanya sendiri itu menginginkan manajemen kapal yang tingkat safety-nya itu tinggi. Tanker Management Self Assessment. Jadi diharapkan para operator kapal itu mampu memanage kapalnya sehingga tingkat keselamatan dari kapal tersebut menjadi semakin tinggi dan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu tidak terjadi lagi, atau zero fatality seperti itu. Nah, TMSA itu adalah untuk ke perusahaannya ya, aturan-aturan. Kapan-kapan akan saya bahas secara detail TMSA, tapi bukan kapasitas saya sebenarnya, itu karena ada orang tertentu yang mungkin ada sekolahnya, ada trainingnya ya mengenai TMSA itu, dan ada bukunya tentang TMSA itu ya. Tapi kalian hanya cukup tahu ini saja lah ya, bahwa perusahaan yang mengoperasikan kapal-kapal yang akan dipakai oleh Pertamina itu wajib memiliki atau menerapkan TMSA itu tadi. Itu untuk perusahaannya. Nah, untuk kapalnya itu ada namanya Shire atau Shire ya, Shire. Jadi Ship Inspection Report ya, Ship Inspection Report. Itu adalah laporan seperti pemeriksaan kapal. Sekarang kan ada PSA ya, Pertamina Safety Approval. Itu dia setiap berapa bulan, bahkan ada 6 bulan, ada yang setahun gitu ya, kapal diperiksa dengan beberapa item pemeriksaan. Nah, karena adanya TMSA itu, maka diterapkannya namanya Shire, dan itu berhubungan dengan OCMF ya. OCMF, pemeriksaan kapal yang selama ini dilakukan hanya sekitar 2-4 jam, itu nanti kalau kita sudah comply dengan Shire itu tadi ya, pemeriksaan kapal itu antara 8-10 jam. Artinya apa? Semua perlengkapan lebih diperhatikan ya. Kalau yang mengenai PSA kemarin itu saya tidak bilang tidak diperhatikan, cuma karena waktunya yang tadinya 2 jam sampai 4 jam itu mungkin kalau ada 100 item di kapal itu memeriksaannya hanya 60% atau 70%. Tapi kalau 8-10 jam itu pemeriksaan semua perlengkapan peralatan keselamatan di kapal itu bisa sangat maksimal. Ya. Jadi 8-10 jam ada inspektor itu harus datang ke kapal dan melakukan pemeriksaan di kapal itu. Dan asiknya lagi ya, bukan asiknya, ini menjadi tantangan buat kami sebagai operator kapal ketika kapal-kapal ini sudah diterapkan. Cuma kemarin itu infonya yaitu yang pertama dimulai pada bulan Juli ini, itu kapal di atas 17.000 DWT itu akan diterapkan Shire mulai bulan Juli ini. Ya. Dan untuk kapal-kapal di bawah 17.000 akan dimulai pada bulan 1 Januari tanggal 1 Januari tahun depan, tahun 2024 gitu. Nah, itu pun masih belum jelas untuk kapal-kapal yang kami operasikan, karena yang seperti yang kalian tahu, kapal-kapal yang kami operasikan hanya kapal-kapal jenis ini, Kota Amal ini, dan juga kapal-kapal takbut seperti ini. Ya, jadi apakah itu sudah harus diterapkan seperti itu? Dan mungkin ini menjadi masukan buat teman-teman di Pertamina ya ketika nonton video ini, karena kemarin sempat saya tanya juga apakah kapal-kapal ini sudah diterapkan, dan beliau menjawab bahwa masalah itu sedang dibicarakan di intern Pertamina, bagaimana perlakuannya untuk kapal-kapal yang kecil ya, notabene dia kapasitasnya di bawah 5.000, 6.000, bahkan ada yang 500 seperti ini. Dan itu yang pertama.
Yang kedua, kapalnya berlayar ke pedalaman. Tentunya kalau misalnya kapal gede, ijazahnya udah 1, udah 2 gitu ya. Mereka berbahasanya juga ya mungkin kita bisa anggap mereka udah cukup bagus berbahasa Inggris ya. Bayangkan kalau yang SKK yang hanya bawa kapal ke pedalaman ini lalu kita terapkan SAYER. Dan tadi saya belum bilang ya, inspektornya itu bisa dari luar negeri. Jadi kalau kita sudah comply SAYER, yang meriksa kapal kita di Indonesia bukan hanya inspektor Indonesia, tapi bisa dari India, dari Thailand, dari Malaysia, dari Singapura, dari Prancis, pokoknya seluruh dunia inspektor yang sudah mendapat sertifikat untuk dia bisa melakukan SAYER atau pemeriksaan atau inspeksi di atas kapal itu, mereka ada kemungkinan periksa kapal kita, bahkan meskipun kapal kita berada di Indonesia. Karena apa? Inspektor yang baru tersertifikasi di Indonesia ini menurut penjelasan kemarin waktu rapat di Jakarta itu ya 4 orang, dan ribuan kapal atau ratusan kapal di Indonesia ini yang dipakai oleh Pertamina yang harus diinspeksi untuk SAYER itu tadi ya. Jadi ada kemungkinan inspektor dari luar. Nah, bayangkan kalau inspektor dari luar itu meriksa kapal-kapal kami yang kecil yang dioperasikan oleh juragan ya. Juragan yang sekolahnya itu tidak ada ijazah 5, hanya SKK, surat kecakapan yang diterbitkan oleh Sabandar setempat. Bahkan ada yang dari teman-teman dari Tionghoa ini yang orang lama-lama itu berbahasa Indonesia saja tidak lancar, apalagi kalau misalnya harus diterapkan seperti itu. Ya, ini menjadi masukan buat teman-teman ya. Dan tentunya karena pertimbangannya SAYER ini sebenarnya memudahkan untuk kapal-kapal yang berlayar ke luar negeri. Jadi contohnya kita mau kalau PSA itu kan syarat untuk kapal bisa sandar ke dermaganya Pertamina. Nah, ketika kapal ini habis sandar ke dermaganya Pertamina, lalu mereka mau sandar ke Total misalnya, atau sandar ke Exxon, mereka harus inspeksi lagi. Jadi 2 kali inspeksi dengan 2 surveyor yang berbeda, dengan 2 perusahaan yang berbeda yang mengeluarkan sertifikat bahwa kapal ini dinyatakan safe untuk bisa bersandar di dermaganya. Nah, dengan adanya SAYER ini, nantinya kapal-kapal itu cukup 1 kali inspeksi saja dia sudah bisa bersandar ke semua pelabuhan yang ada di seluruh dunia. Nah, itu untuk kapal-kapal yang memang dia berlayarnya keliling ke seluruh dunia. Nah, kalau kapal-kapal ini yang di dalam negeri ini, terutama yang di pedalaman ini, dia hanya berlayar dan bersandar di pelabuhan Pertamina yang satu ke pelabuhan Pertamina yang lain. Jadi mungkin masukan buat teman-teman ya tetap aja lah, cukup PSA. Kalau misalnya mau diterapkan yang SAYER seperti itu ya, SAYER-nya yang grade-nya, tapi ya enggak bisa ya. Karena yang menentukan grade SAYER itu adalah OCMF, tidak dilimpahkan ke perusahaan pemilik atau penyewa atau usernya. Makanya mungkin tidak ada grade yang lebih rendah atau lebih tinggi, tidak ada. Cuma kemarin ada dibedakan, ada SAYER dan ada buyer, Barge Inspection Report, dan ada Ship Inspection Report. Mungkin itu saja ya. Nah, hubungannya apa antara SAYER itu dengan ini? Karena di beberapa item persyaratan nanti itu ada namanya sertifikat kelas. Kemarin saya sempat baca bahwa dengan adanya SAYER dan TMSA ini, kapal-kapal yang disewa Pertamina itu kapalnya harus dikelaskan ke anggota AYAK. Kelasnya harus kelas yang sudah diakui oleh AYAK. Nah, seperti yang kita tahu bahwa BKI atau Biro Klasifikasi Indonesia ini belum diterima atau belum menjadi anggota AYAK atau belum ya comply dengan AYAK itu, dan sekarang lagi sedang berusaha ke sana untuk supaya BKI ini diakui oleh AYAK atau menjadi anggota AYAK itu tadi. Dengan salah satu syarat yaitu ketika kita membangun kapal seperti ini harus punya WPS dan welder certificate. Nah, dengan disyaratkannya WPS dan welder certificate itulah kenapa kemarin saya sempat mondar-mandir ini. Kalian lihat fotonya ini. Saya ngambil beberapa sampel kawat las ke galangan-galangan, dan semua galangan di Pontianak ini ya 99% ya, 98% lah. Karena ada 2% yang sudah punya WPS termasuk di sini ya, dan Fakultas Marine. Itu masih belum ada WPS sama sekali. Makanya kemarin saya sempat kumpulkan beberapa pemilik perusahaan, dikumpulkan dalam satu grup ya. Saya bilang saya akan berikan WPS-nya dan tentunya welder certificate-nya. Saya akan buatkan dari mulai pendaftarannya lalu sampai nanti pengujiannya. Dan makanya itu saya bilang ada hubungannya antara TMSA dengan kawat las yang kita pakai di pembangunan kapal. Ya, itu saja yang perlu saya jelaskan di video kali ini, dan mungkin ada masukan dari teman-teman mengenai TMSA dan SAYER itu kira-kira
cocok nggak sih untuk kapal-kapal kita yang di pedalaman ini? Ya tentunya cocok-cocok saja karena tujuannya bagus ya, untuk meminimalkan kejadian yang sering terjadi, yang sering kita dengar, entah kapal meledak, kapal kebakaran, apa segala macam ya. Oke, kita lanjut jalan-jalan ke sana. Nih, udah selesai, bahkan di atas sana sudah dipasang deck di center ya untuk mereka jalan itu. Saya nggak bisa naik sih, nanti aja kalau ada tangganya di samping saya akan tunjukkan di atas. Ini mereka masih melakukan pengelasan semuanya ya. Pengelasan, dan di depan itu sudah mulai forpik tank. Saya tunjukkan di belakang, saya tadi lupa belum menunjukkan di belakang ya. Kita ke belakang lagi. Kalau yang di depan tadi adalah forpik tank, di belakang ini setelah sekat kargo itu ada beberapa kompartemen, yaitu slop tank yang pertama. Ini saya tunjukkan slop tank. Nah, ini slop tank. Kemudian di belakang slop tank ada cover dam. Slop tank ini 3% kapasitas dari kapasitas tangki kargo, dan ini cover dam untuk memisahkan antara slop tank atau area kargo dengan kamar mesin, seperti itu. Nah, di dalam ini, di belakang sini ada kamar mesin, ada engine room, dan di situ ada pump room. Ada pump room. Nanti di belakang sini ada engine room lagi, kemudian di belakang ini baru after peak tank, seperti itu. Ya. Ini masih proses pembuatan sekat-sekatnya, dan di bawah itu masih double bottom ya. Yang di sini nanti dia inner bottomnya agak tinggi karena dia dipakai untuk ruangan untuk sea chest. Kemudian yang kalian lihat itu pipa-pipanya udah tembus itu di sana. Nah, itu pipa kargo. Oke, sip. Nah, ini Bang Nius ini. Beliau bikin nama, bikin railing, bikin fender ya. Oke ya, itu saja video kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar, dan mohon maaf kalau ada salah-salah ucap ya. Tentunya kalau ada masukan-masukan sampaikan saja di kolom komentar sebagai pembelajaran kita bersama, karena di sini kita masih sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.